mendahulukan syekhnya, gurunya, membenamkan dirinya dan memunculkan gurunya. Itulah salah satu adabul murid ma'a syaikhi fi bab tasawuf. Murid dalam bahasa Arab, juga dalam bahasa Indonesia juga murid. Jadi adabul murid ma'a syaikhihi wa adabul syaikh ma'a tilmidihi ma'a muridihi wa adabul murid ma'al habib sallallahu alaihi wasallam wa adabul murid ma'allah subhanahu wa ta'ala wa adabul murid ma'a zumalaihi wa adabul murid ma'a ma hawlahu. Jadi bagaimana karakter sopan santun seorang murid kepada guru, dan bagaimana interaksi guru kepada muridnya, dan bagaimana adab seorang murid, seorang umat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mendengar tentang rukun iman, rukun Islam, dan al-ihsan, kita bisa mendefinisikan, menjelaskan semua bisa. Tapi perlu contoh manusia mukmin, manusia muslim dan muhsin yang dilihat setiap hari. Sehingga para salafus saleh mengatakan, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi, aku tidak kenal Rabbku. Semua kita tahu definisi tadi. Tapi contoh yang kita lihat sehari-hari, itulah syekh, itulah guru yang seseorang melihat bagaimana ibadahnya, bagaimana khaufnya, bagaimana karamnya, bagaimana tawadhu'nya, bagaimana dilihat sehari-hari, yang menjadi contoh suri toladan untuk seseorang tersebut. Al-mulazamah, mengikuti siang dan malam, sehingga dia tahu, oh begini yang namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Oh begini ya, bagaimana beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, pasti engkau melihat Allah melihatmu. Perlu guru. Habib Munzir rahimahullah, dia membenamkan dirinya, menghilangkan dirinya, memunculkan syekhnya. Karena dari situ dia seseorang itu mendapatkan kekuatan, mendapatkan referensi, mendapatkan suri teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada satu hal lagi yang juga sering kita dengar, dia selalu memberikan bisyarah yang merujuk kepada hadis Anas yang mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Yassiru, beri kemudahan sama manusia. Orang kalau berdakwah jangan buat sulit. Jangan ceritanya annar neraka, orang jadi takut. Sehingga kalau ustaz ini mau ceramah, semua udah pada tahu pasti neraka lagi. Artinya ketika disebutkan neraka, sebutkan surga. Basyiru, beri kabar gembira. Jangan membuat orang jauh dari Islam. Kalau orang berbuat maksiat, jangan disalah-salahkan. Maksiat memang tidak benar, tapi orangnya adalah manusia yang harus diselamatkan, diberikan peluang. Itu yang sering ya saya dengar dari sekian banyak Habib. Kalau kita dengar ceramahnya Habib Munzir rahimahullah, sering itu. Jadi banyak yang kumpul di sini untuk taubat. Pintu taubat maftuh. Ada dua hal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, semua kita tidak tahu apakah doa kita diterima oleh Allah atau tidak. Supaya apa? Supaya kita berdoa terus. Paham ya? Jadi pertama, semua kita tidak tahu apakah doa kita diterima atau tidak. Maksudnya itu supaya kita selalu memohon walaupun kita yakin insya Allah diterima. Yang pertama. Yang kedua, babul taubati maftuh, pintu taubat terbuka selama-lamanya. Jadi yang demikian itu orang tertarik untuk ikut pengajian karena ada harapan. Yang berbuat maksiat melihat ada pintu taubat di situ. Olehnya itu kalau seseorang sudah semakin dekat sama Allah, tidak perlu mentazkiyah diri, tidak perlu mengatakan saya itu orang yang paling alim, saya orang paling soleh, saya pada orang soleh, tidak perlu.
yang tahu antara kamu dengan Allah. Tapi basyiru, kita harus optimis, insya Allah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dalam kegelapan, dia harus yakin di situ ada secercah cahaya yang dia akan menggapai apa yang dia inginkan ke depan. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, ada 2 atau 3 poin lagi yang saya katakan. Semua kita dengar siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang hidup tahun 470 Hijriah dan meninggal 561 Hijriah, usia 91 tahun. Ketika dia dengan murid-muridnya jalan di salah satu jalan di kota Baghdad, bukan di jalan yang besar ya, mungkin jalan 3 meter, ada seorang yang mabuk antara sadar dan tidak sadar. Lewat Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Orang tadi mengatakan, "Ya Syekh Abdul Qadir, Allahu qadir am ghairi qadir?" Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah itu berkuasa atau tidak berkuasa? Ini pertanyaan pertama. Langsung dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bala, Allahu qadir. Allah maha berkuasa. Pertanyaan itu diulang lagi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, Allahu qadir am ghairu qadir? Bala, Allahu qadir. Yang ketiga kali ditanya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, Allahu qadir am ghairu qadir? Ketika pertanyaan ketiga, menetes air mata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian dia sujud sambil dia menangis tadi. Kemudian dia katakan, bawa orang ini ke pesantren, mandikan, kasih dia pakaian yang bagus. Murid-muridnya tanya, ini pertanyaan apa ini? Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Syekh Abdul Qadir mengatakan, orang tadi bertanya, apakah Allah berkuasa untuk mengampuni dosa-dosaku? Syekh Abdul Qadir, pasti kalau engkau bertobat Allah ampuni, walaupun engkau sudah berbuat maksiat bermacam-macam. Yang kedua dia katakan, apakah Allah berkuasa untuk menjadikanku, mengampuniku dan memposisikanku seperti engkau wahai Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir mengatakan, pasti semua atas kekuasaan Allah, bisa saja. Yang ketiga ini, apakah Allah juga berkuasa menjadikan aku di posisimu dan engkau di posisiku seperti ini? Itu Syekh Abdul Qadir Jailani menangis, sujud. Bala, Allahu qadir, qadir, qadir. Jadi kalau seseorang ini membuktikan bahwa kita selalu harus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini penting untuk kita hidup berbangsa dan bernegara di masyarakat ini. Perbedaan pasti terjadi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah hidup tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah. Akhir hidupnya tahun 199 Hijriah sampai 204 Hijriah di Mesir. Ketika dia datang di kota Mesir, tokoh-tokoh di Mesir itu ulama jadi murid dia semua. Yang datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini banyak ulama-ulama besar ketika di kota Mekah, di Masjidil Haram, umur 60, 50, 70 punya majelis-majelis. Imam Syafi'i masih belasan tahun, orang ngaji sama Imam Syafi'i. Masih umur 15, 16, 17 kumpulnya ke Imam Syafi'i. Yang penting ketika dia buka pengajian, ngajari murid-muridnya, ada salah satu muridnya bernama Yunus bin Abdul A'la. Jam 9 pagi Yunus tadi mengambil bukunya, langsung dia keluar. Ya kurang sopan santun lah. Mungkin ada sesuatu yang dia tidak cocok, dia ambil buku, dia keluar. Ini perhatikan, penting sekali. Jadi jangan kebencian itu dibalas dengan kebencian. Jadi kalau tetangga kita benci, balaslah dengan kebaikan. Ya, jangan, sebab kalau kita balas dengan kebencian berarti kita dengan orang itu sama. Datang jam 8 malam, setengah 9 diketuk rumah Yunus bin Abdul A'la. Yunus mengatakan, man bil bab, siapa yang di pintu? Imam Syafi'i tidak menyebutkan Al-Imam Syafi'i, enggak. Dia sebutkan namanya Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Yunus tidak kenal. Akhirnya dibukakan pintu. Dilihat Imam Syafi'i.
Apa? Ini perhatikan kata-kata Imam Syafi'i. Ya Yunus, tajma'una mi'atul masail, afatufarriquna mas'alatul wahidah. Wahai Yunus, ratusan permasalahan kita tidak beda pendapat. Apakah dengan satu masalah yang kau tidak setuju, kemudian kita berpisah? Ya Yunus, ini kata-kata, la tuhawil intisarat fi kulli masail. Jangan kau berupaya untuk menang dalam segala hal. Kasbul qulub aula min kasbil mawadi. Mengambil hati orang itu jauh lebih bagus daripada kita mau menang sendiri. Ya Yunus, ini setiap kata-kata ini bisa dibuat satu tulisan yang besar sekali. Ya Yunus, hadal jisru, jembatan ini engkau yang membangunnya dan engkau lewat di situ. Jangan kau hancurkan, sebab suatu saat engkau akan kembali melewati jembatan ini. Kalau sudah hancur, tak bisa lagi. Ya Yunus, kamu bisa berbeda pendapat dengan siapapun, tapi pemilik pendapat tersebut jangan disakiti, jangan dijelek-jelekan. Obati penyakit, tapi yang sakit jangan dibinasakan. Bayangkan coba kata-kata ini. Kalau dipraktekkan di negeri kita yang tercinta ini, pasti terjadi perbedaan. Tapi titik temu jauh lebih bagus, lebih banyak. Kita bangun bersama titik temu tersebut untuk membangun negeri yang sama-sama kita cintai. Saudara-saudara sekalian, para hadirin dan hadirat tercinta Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagai penutup, saya ingin diperhatikan sekali. Saya akan menceritakan, memberikan satu ilustrasi. Saya berikan satu contoh, nanti kita bisa praktikkan untuk diri kita masing-masing. Kalau di desa-desa kita itu kan ada rel kereta api di atas di atas sawah itu kan ada rel. Biasa stasiun, kemudian ada rel kereta api yang ke kampung-kampung, ke sawah-sawah. Ada seseorang berjalan di rel kereta api tadi di malam di suasana gelap. Rupanya dia tersandung dan patah kakinya, jatuh dia. Perhatikan ya, ini contoh. Tersandung dan dia patah pasti di tengah-tengah dia. Dari kejauhan terdengar suara kereta api. Ini masinis kan tidak tahu dia. Teriaklah dia minta tolong. Tolong. Ini semakin dekat. Sudah tinggal 100 meter lagi, udah kena gilus. Tinggal kurang lebih 100 meter, dia buka, ada korek di kantongnya. Dia nyalakan sekali, 2 kali, nyala api sampai yang ke-10 kelihatan dari kejauhan. Oh, ada orang yang terjatuh. Sampai kereta tadi berhenti di depannya. Apa yang saya inginkan? Yang saya inginkan setiap kita dalam kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada ujian, ada cobaan, yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa, yang dalam kesulitan hidupnya, yang tidak ada makan di esok hari, yang ini kesulitan. Nyalakan iman di hati kalian. Nyalakan energi, nyalakan husnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinyalakan itu masing-masing punya kelebihan. Sebab apa yang terjadi itu sudah Allah putuskan semuanya. Kita nyalakan husnuzon kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang berbuat dosa, dia tahu bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, itu tobat terbuka. Kalau hambaku datang membawa dosa setinggi langit, tidak menyentuhkanku dan meminta ampunan dariku, aku akan berikan ampunan dia semuanya. Bayangkan 60 tahun maksiat, hanya tidak sampai 1 menit dia tobat, selesai semuanya. Oleh itu saya katakan nyalakan energi yang ada di tubuh kita, nyalakan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basisun minan nur khairun min zulmatin halika. Secercah cahaya lebih bagus daripada gelap tidak ada cahaya sama sekali. Wa khutuwatun muta'assilah, jalan tertatih-tatih jauh lebih bagus daripada seseorang berhenti stagnan, tidak bergerak sama sekali. Wa ilmun qalilun khairun min jahlin mutawwal. Ilmu yang sedikit
jauh lebih bagus daripada seseorang yang bodoh yang tidak ada punya ilmu sama sekali. Jadi kalau kita punya husnudzon, itulah cahaya kita miliki. Ya Allah, aku mencintaimu ya Allah. Engkaulah Rabb yang memberikan segala-galanya. Aku mencintai Nabi-Mu ya Allah. Lama-lama orang mendapatkan yang namanya halawatul iman, manisnya iman itu sendiri. Coba sekali-kali kita jam 3, setengah 4 simpan sesuatu yang tidak tahu kecuali Allah, itu yang akan memberikan kita syafaat kelak di hari kemudian. Allahumma rzuqna hubbaka, karuniakan kepada kami cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, cinta amal ibadah yang membawa kami untuk menggapai cintamu ya Allah. Warzuqna hubbaka hubba liqa'ik, karuniakan kepada kami cinta untuk berjumpa denganmu ya Allah. Kalau muncul cinta itu sendiri, semuanya jadi mudah. Sekarang jadi masalah beban berat, puasa berarti karena cinta tadi tidak ada. Saya ingin tanya, kalau ada seseorang memberikan kepada si fulan uang 10 miliar, umpamanya, orang-orang tadi mengatakan ini ya, saya kasih kamu 10 miliar, 2,5%-nya kamu bagikan, taruhlah 1 atau 2 miliar kamu berikan fakir miskin, dibagikan sama dia. Tetapi kalau orang cinta sama Allah, dia tahu orang tadi ini siapa yang menciptakannya, dialah Allah. Orang ini yang memberikan juga uang 10 miliar, siapa yang menggerakkan hatinya memberikan padaku, tidak diberikan pada yang lain. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah sumber hakiki dari kecintaan itu sendiri. Ketika muncul cinta, orang yang memberikan 10 miliar tadi, kamu kerja di sini 24 jam ya, di depan pintu kerja dia, suruh berdiri 24 jam pun siap. Karena dianggap menjadi orang baik, dia tidak tahu siapa yang membuat hatinya itu memberikan untuk dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita minas sholihin was sholihat, menjadikan kita orang-orang yang mengenal gurunya, yang punya sopan santun dan akhlak kepada syekhnya dan kepada gurunya, dan sangat mengenal kepada Habibina sallallahu alaihi wasallam, mencintainya dan selalu bersalawat kepadanya, dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita akan dibangkitkan kelak bersama liwa Habibina sallallahu alaihi wasallam, dan diletakkan kita semua di al-surga al-firdausul a'la ma'al anbiya wa syuhada wa sholihin. Wa hasuna ulaika rabbika rafiqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.